Hai guys, welcome to Exxon Course YouTube channel. Nah teman-teman semua, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang jarak titik ke titik untuk bangun ruang lainnya seperti balok dan juga limas. Oke, jarak titik ke titik khususnya untuk balok dan juga limas. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau ingetin kalian, jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini, Exxon Course. Kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, barangkali mereka juga membutuhkan video ini. So langsung aja kita ke pembahasan kita. So teman-teman, untuk jarak titik ke titik untuk balok basically prinsipnya sama ya dengan kubus yang lalu, yaitu menggunakan konsep Pythagoras. Oke. Sama halnya dengan kubus, balok itu juga punya yang namanya diagonal sisi dan juga diagonal ruang. Nah, akan tetapi diagonal sisi balok ini tidak semuanya sama. Oke, kenapa? Karena panjang, lebar, dan tingginya balok itu bisa berbeda-beda. Aku asumsikan ya teman-teman ya, AB itu adalah panjang, BC itu adalah lebar, lalu GC adalah tinggi. Oke, diagonal sisinya ini kan ada banyak. Ada AC, ada BD. Untuk AC dan BD, maka panjangnya akan gini teman-teman. AC kuadrat sama dengan panjang kuadrat tambah lebar kuadrat. Oke, jadi tergantung posisinya ya. Tapi kalau diagonalnya yang BG, oke misalnya ini ya, BG. Oke, ini akan berlaku kayak gini. BG itu BG kuadrat sama dengan, lihat, ini adalah lebar dan juga tinggi. Oke, jadi L kuadrat tambah T kuadrat. Oke. Tapi kalau misalkan nih DG, oke, maka akan berlaku DG ini DG kuadrat sama dengan CD kuadrat, ini adalah panjang, ditambah dengan CG, ini adalah tinggi. Oke, jadi DG kuadrat sama dengan panjang kuadrat tambah tinggi kuadrat. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya, konsepnya tetap pakai Pythagoras. Nah, bagaimana untuk diagonal ruang? Contoh dari diagonal ruangnya adalah ini AG, BH, EC, terus juga ada DF. Oke, kalau panjang diagonal ruang teman-teman untuk balok gampang banget ya. Jadi panjangnya akan langsung sama dengan akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Oke. Jadi untuk balok diagonal ruangnya langsung akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Tapi untuk mencari jarak titik ke titik yang lain kita tetap menggunakan konsep Pythagoras. Oke, ini adalah contoh soalnya ya teman-teman ya. Diketahui balok ABCDEFGH. Nah ini kita harus gambar dulu teman-teman. Ingat ya, seperti yang di kubus urutannya dari bawah kiri dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. AB adalah 8, BC 6, BF adalah 24. Ditanyakan jarak titik H ke B. Lihat, H ke B. H ke B ini itu adalah diagonal ruang. Benar ya? Ini diagonal ruang. Maka kita langsung aja pakai rumus. Akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 24 kuadrat. Oke, nah jadi ini akar 64 tambah 36 tambah 24 kuadrat itu berapa sih? 5, 7, 6. Oke, akan jadi akar 676, yaitu 26 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Gampang kan? Nah, prinsip yang sama teman-teman menggunakan prinsip Pythagoras ini juga dilakukan untuk mencari jarak titik ke titik lainnya untuk balok. Oke. Sekarang nih teman-teman ada limas. Oke. Konsepnya tetap sama ya teman-teman ya. Kita menggunakan Pythagoras kalau jarak titik ke titik. Jadi di sini ada limas segi 6. AB itu adalah 10. Nah, karena ini segi 6 beraturan berarti panjang sisi alasnya semua sama-sama 10. Oke. TA adalah 13. Titik O merupakan titik tengah garis BE. Jadi BE ini adalah O di tengahnya sini. Ditanyakan jarak titik T dan O.
Oke, T dan O teman-teman kalau kalian perhatikan ini adalah tinggi limasnya ya. Jadi TO ini adalah tinggi limasnya. Oke, maka kita harus buat segitiga dulu nih teman-teman. Kita bisa buat segitiga AOT. Benar ya? Jadi kita bisa buat segitiga AOT. Oke, kita gambar dulu. Begini. AT-nya kita tahu 13, AO-nya berapa nih? Kita gambar dulu segi 6-nya biar nggak bingung. Oke, jadi segi 6-nya kayak gini. Oke, ini adalah A, B, C, D, E, F. Oke, kita tahu bahwa satu putaran penuh itu 360 derajat ya teman-teman ya. Jadi totalnya ini itu adalah 360 derajat. Kalau dibagi 6, karena segi 6, maka akan 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, dan 60 derajat. Oke. Nah, ini aku misalkan ini adalah O ya. OF, teman-teman, kita fokus ke satu segitiga aja. AOF, gini ya. AOF. AO dan OF ini sama. Oke, AO dan OF ini sama. Kenapa? Karena itu merupakan diagonal dari segi 6. Sehingga ini segitiga sama kaki. Kalau ini 60 derajat, berarti besar sudut A dan sudut F berapa? Caranya gampang. 180 min 60 dibagi 2, yaitu 60. Artinya ini 60, ini 60. Sehingga kita bisa tahu bahwa segitiga ini bukan hanya sama kaki, tapi sama sisi. Jadi, kalau misalkan AF ini adalah 10, karena ini adalah sisinya segi 6, maka AO-nya juga 10. Cukup jelas ya, jadi AO 10. Maka dalam segitiga ATO ini akan berlaku AT kuadrat sama dengan AO kuadrat tambah OT kuadrat. Oke, AT kuadrat 13 sama dengan AO kuadrat 10 kuadrat tambah OT kuadrat. 169 sama dengan 100 tambah OT kuadrat, sehingga OT kuadrat sama dengan 169 min 100 sama dengan 69. Maka OT adalah akar 69 cm. Berikutnya teman-teman, ini ada soal prisma trapesium. Ya kan, ini bukan limas ya, tapi prisma trapesium. Diketahui panjang AB 5, AE sama dengan BC, AE ini sama dengan BC, sama dengan EF, ini 4. Oke, ini 4, ini 4, ini 4. Oke, tentukan jarak antara titik A dan C. Oke, kita fokus ke soal A dulu, A dan C. Oke, ABCD yang bagian bawah alasnya itu bentuknya apa sih teman-teman? Persegi panjang. Oke, jadi aku gambar gini ya. A, B, C, D. AB-nya 5, BC-nya 4. Ditanyakan AC. Ya kan, ini segitiga siku-siku. Akan berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan 25 tambah 16. Maka AC kuadrat sama dengan 41. AC-nya adalah akar 41. Berikutnya soal yang B, jarak antara titik E dan C. Oke, kita gambar dulu ya teman-teman ya. E dan C. Ini adalah E, ini C. Ini adalah E dan ini adalah C. Oke. Nah, kita bisa buat segitiga kayak gini teman-teman. Segitiga ACE. Oke. Ini ACE ya. Aku gambar di sini ACE. A, C, E, di sini siku-siku. Oke. Nah, AC tadi kita tahu bahwa AC akar 41, AE adalah 4, ya kan? Sehingga panjang CE gimana? CE kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AE kuadrat. AC kuadrat adalah akar 41 dikuadratin tambah AE kuadrat 4 dikuadratin. Oke, sama dengan 41 tambah 16 sama dengan 57. Ini CE kuadrat. Maka CE adalah akar dari 57.